Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Idris Habibi. Nomor peserta 2015035035732. Mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Asal sekolah SMP Negeri 6 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ya dengan topik gaya belajar dan cara belajarnya. Nah, sebelum lebih jauh kita ke materi kita, minta tolong salah satu dari kalian memimpin doa ya. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ini tadi pelajarannya siapa? Yang tadi jam ke-56 ya? Iya, bahasa Indonesia Bu Eva. Bahasa Indonesia Bu Eva. Terus Bu Eva nggak masuk? Tadi sempat masuk sebentar. Masuk sebentar? Iya. Sempat ngasih materi juga? Belum. Latihan soal. Oh, latihan soal. Latihan soal. Oh, untuk persiapan ujian ya? Iya. Oh iya. Ujiannya mulai kapan? Kapan mulai? Senin besok ini? Iya. Senin besok ini sudah ujian ya? Iya. Sudah siap belum? Insya Allah. Insya Allah. Yang laki-laki sudah siap belum? Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan semuanya ya siap. Apapun yang terjadi, siap nggak siap, kalau sudah dijadwalkan harus siap, gitu ya. Baik, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan dalam bimbingan atau dalam BK yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kayak gitu. Dan dalam bimbingan kelompok ini tentunya nanti ada yang namanya dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu kalian bisa saling tanya jawab. Nanti ketika ada teman kalian yang bercerita atau menjelaskan sesuatu, kalian bisa bertanya atau membantu menjawab atau yang lain atau berkomentar kayak gitu ya. Baik, ini nanti di dalam bimbingan kelompok ada yang namanya pemimpin kelompok. Pemimpin kelompoknya Pak Idris sendiri ya selaku konselor. Nanti yang jadi anggotanya kalian gitu. Jadi nanti Pak Idris yang mengatur jalannya kelompok ini mau kemana gitu ya. Jadi Pak Idris sebagai pemimpin kelompok. Nah, baik, sebelum kita ke materi inti, Pak Idris ada ice breaking ya. Ini biar kalian bisa fokus dan konsentrasi ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau kalian nanti tidak memperhatikan baik-baik, maka akan nggak tepat jawabnya, karena ini nanti ada tanya jawab gitu ya. Nah, untuk ice breakingnya ini ice breakingnya tentang apel sama upil ya. Ingat apel, upil gitu ya. Nah, nanti kalian saya suruh menyebutkan ya. Yang ini apel dan yang ini apel, kemudian yang ini upil. Saya ulangi ya. Ya, diperhatikan baik-baik. Ini apel dan yang ini apel, kemudian yang ini upil.
Oke ya, paham ya maksudnya ya? Paham ya? Oke, sekarang kita coba lagi. Saya tanya satu-satu nanti. Kamu sudah paham? Belum. Saya kita coba dulu. Siapa Oki sudah langsung dong Oki. Kemudian yang ini Upil. upil. Dan yang ini Apel. dan yang ini apel. Nah, kemudian yang ini Upil. upil. Ini Apel. apel. Dan yang ini apel. Kemudian yang ini upil. Paham ya? Polanya paham ya? Oke. Ngerti polanya ya? Nanti Pak dijelaskan di terakhir. Ya, kita coba serius ya. Oke, ini langsung agak cepat ya. Sebelumnya saya ulangi dulu. Ini apel. Dan yang ini Apel. apel. Kemudian yang ini Upil. upil. Oke ya. Saya acak aja. Kemudian yang ini Upil. upil. Dan yang ini Apel. apel. Ini Apel. apel. Kemudian yang ini kemudian yang ini benar. Ini Apel. apel. Dan yang ini Apel. apel. Benar ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Ngerti maksudnya ya? Ngerti. Ya, berarti begini penjelasannya. Kalau tadi Oki sepertinya dia lebih cenderung ke gaya belajar auditorial. Karena Oki fokus dengan apa yang saya katakan. Dari teman-teman sebagian ada yang fokus dengan tangan saya. Oh, berarti kalau yang ini tadi apel. Ya, padahal yang berbeda itu kata bantunya. Ini apel. Bukan fokus ke jempolnya ya, tapi kata-katanya ya. Nah, gitu ya. Jadi ini dalam ice breaking ini menunjukkan karakter belajar apa, tipe belajar kalian apa, gitu ya. Kalau tadi Olive tadi kamu fokus tangan kan? Nah, berarti kayaknya Olive lebih cenderung ke visual ya. Ya, cenderung visual. Kalau kamu visual juga. Kamu bingung. Kamu tadi fokus kemana? Ke tangannya kan? Ya. Banyak kan ke tangannya. Kamu sama rasa tangan. Tangan juga. Kayaknya Oki tok yang fokus ke apa yang saya katakan gitu ya. Jadi kalau yang fokus kepada apa yang saya katakan itu lebih cenderung ke auditorial. Kalau fokus kepada yang Pak Edis jelaskan tadi tangannya yang kalian lihat, ya pasti dibayangkan, oh kalau jempol berarti apel ya kan, kalau telunjuk berarti apel, kalau jari tengah berarti upil, gitu kan. Kalau rasa tadi nggak langsung nyantol. Oh iya, oh kok rasa ini Oki, oke, ya, oke. Baik, nah, itu tadi. Setelah ini kalian silakan dilihat videonya, kalian amati nanti perilaku orangnya seperti apa, terus kemudian nanti kalian ambil kesimpulan. Nanti Pak Iris tanya satu-satu secara lisan, gitu ya. Oke. Mau lulus UN, ambil dulu belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25. Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Enggak, ini sih aku lagi belajar bahasa Inggris, susah banget soalnya.
aku bagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Nomor 15 itu gimana? Nah ini aku baca dulu nih, paling dua tiga partnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Nomor 15 aku masih bantu ini malam janjian nih gimana gimana? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru ya. Nih sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi karena itu lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. Majas adalah bahasa yang dipergunakan menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh Tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya, efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat laki. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu. Ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error.
Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan gitu saja deh. Bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Tapi itu yang makan tumbuhan itu kan karnivora ya? Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduWeb lainnya. Oke, gimana ngantuk? Ngantuk apa enggak? Enggak. Oke, dari tayangan video tadi, apa yang kalian rasakan? Apa kira-kira? Gak tahu, bingung. Gini aja, pernah kalian merasakan atau melihat teman yang mungkin ciri-cirinya seperti tadi? Pernah. Kalau menurut kalian, sekarang ke diri kalian sendiri, dari video tadi, kalian lebih cenderung ke yang mana? Ada kan ada 3, ya. Auditorial, visual, kinestetik. Nah, kalau dari kamu? Visual. Kalau visual, kamu? Kinestetik. Kinestetik juga, kamu? Auditorial, mendengarkan ya. Ya. Kalau ini ciri-cirinya auditorial, siapa yang bisa jawab? Silakan jawab. Auditorial ciri-cirinya gimana? Kamu yang auditorial? Kayaknya suka musik, Pak. Juga musik. Ya. Suka pokoknya mendengarkan ya, mendengarkan. Oke. Itu salah satunya. Terus apa lagi? Tadi yang kamu lihat apa lagi tadi? Lupa, Pak. Mungkin itu ya. Lupa. Bicara Ya. membaca dengan suara yang keras. Membaca dengan suara keras, iya benar. Ayo ada lagi yang lain bisa nambahkan boleh? Dari materi yang tadi kalian lihat. Lebih suka berbicara lewat telepon. Lebih suka lewat telepon ya, timbang ngomong langsung ya. Iya. Oke. Itu yang auditori ya. Sekarang yang visual. Tadi yang visual siapa? Visual gimana ciri-cirinya? Mungkin media belajarnya itu lebih banyak lewat gambar. Hmm. Terus buku tuh buku yang berwarna. Buku yang warna-warni. Sama ada gambarnya gitu. Ada Oh itu cara belajarnya ya. Kalau ciri-cirinya ciri-cirinya itu lebih Gimana? suka membaca. lebih suka membaca ya, timbang mendengarkan. Oke. Ada lagi tambahan dari yang lain? Dia cenderung lebih menyukai lukisan. Sering melihat lukisan. Oh, cenderung lebih suka lukisan. Iya, melihat lukisan. Lukisan ya. Ada lagi? Terus biasanya sangat memperhatikan penampilan. Oh ya, lebih rapi ya. Nah, kalian ada yang merasa oh saya lebih rapi dari teman-teman ini? Ada? Nggak ada. Ya, itu tadi yang visual. Terus kemudian yang
Tadi yang kinestetik, coba kamu yang kinestetik tadi ciri-cirinya seperti apa? Nggak bisa diem, nggak suka gerak, nggak pernah diem kalau ngerjain tugas gitu. Kalau ngerjain tugas, ya itu salah satu ya, salah satu ciri-cirinya. Ada lagi? Saya Pak, Hah? pintar meniru mimik wajah orang lain. Pinter meniru mimik wajah orang lain ya. Iya. Jadi ekspresif ya, bisa mengekspresikan sesuatu atau wajahnya orang lain. Kalau kamu? Suka mencoba-coba. Suka mencoba-coba, coba terus gagal, coba lagi ya. Terus sekarang tadi kan ciri-cirinya, sekarang atau gaya belajarnya, tips gaya belajarnya. Coba siapa ya, sesuai gaya belajarnya masing-masing ya. Pak, saya auditori, gaya belajarnya tadi begini-begini, silakan. Siapa yang mau jawab dulu? Saya Oke. tadi kinestetik sepertinya untuk gaya pelajar yang cocok buat saya itu mendengarkan guru sambil menulis, sama kalau lagi menghafal itu bisa nulis di udara gitu. Supaya lebih cepat menghafal. Pernah nyoba nulis di udara? Pernah, waktu SD, pernah. Oh, waktu SD. Iya. Kira-kira berfungsi apa enggak cara itu? Saya ingat saya dulu itu lumayan berfungsi. Lumayan berfungsi ya, manfaat ya. Iya. Oke, itu tadi berarti kamu yang tipe belajar kinestetik ya. Dari kinestetik yang lain, apa tadi cara belajarnya? Coba dari kinestetik yang lain. Apa cara belajar tadi apa aja? Kinestetik kan harus gerak. Ya, mungkin ya salah satunya tadi ya mendengarkan guru sambil nulis gini ya. Pokoknya sambil gerak. Kadang kan ada yang mendengarkan tapi nggak bisa sambil nulis. Nulis ini kacau mesti nggak sesuai ya. Nah, kalau kinestetik dia bisa mendengarkan sambil gini. Ya, bisa. Nah, itu salah satunya. Kalau yang lain, Kil apa? Kil. Sama Pak. Cara belajarnya gitu, menulis sambil Dengarkan. mendengarkan. Ya. Rasa? Sama Pak. Sama. Ada yang lain? Tadi ciri-cirinya banyak kok. Apa tadi? Lupa. Cara belajarnya lupa. Guys. Oke, yang kinestetik coba sekarang yang lain, tipe belajar yang lain, yang visual sama yang auditorial. Coba, Olive. Saya visual. Hah? Saya itu akan lebih efektif belajarnya kalau banyak melihat gambar. Jadi ada ilustrasi dan warna-warna yang menarik, kemudian membuat mind map. Mind map. Lebih mudah dihafal, lebih mengerti menurut saya. Oh ya, oke. Karena ada struktur gitu. Itu visual tadi ya, visual. Oke, ada lagi visual yang lain tadi siapa visual? Visual, oke. Oh, auditori ya. Olive toh ya? Oh, sama Melati ya. Melati visual juga. Cara belajarnya gimana? Saya itu sebenarnya lebih sering menambahin tulisan dengan warna, tulisan yang penting-penting gitu. Oh, itu ditandai ya, tandai. Dari yang visual ini pernah nyoba cara belajar yang ada di video tadi nggak? Pernah. Kira-kira lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Lebih mudah. Olive pakai cara yang mana? Yang itu nandain kalimat pakai stabilo berwarna. Oh, nandain pakai stabilo berwarna ya. Kalau siapa Melati? Sama kayak gitu. Pernah nyoba cara yang lain? Kayak tadi kan kalau yang visual tadi mind map ya, yang mind map juga ya. Pernah? Kayaknya kalau mind map lebih mudah ya. Ya, misalkan soal cerita gitu kan dibuatkan mind map gitu. Malah lebih gampang gitu ya. Ya bisa dicoba. Tadi yang kinestetik sudah, visual, yang auditorial apa tadi? Strategi atau cara belajarnya yang cocok seperti apa? Menghafal dengan suara yang keras. Menghafal dengan suara yang keras. Terus apa lagi? Cuma itu Pak ingatnya. Cuma itu. Merekam gurunya ya? Nggak pernah. Bisa dicoba. Ya, bisa dicoba. Saya tadi sendiri pernah nyoba kayak gitu. Malah suara saya sendiri yang saya coba. Saya rekam, kemudian saya dengarkan. Itu untuk orang yang auditorial lebih gampang masuknya, gitu ya. Oke.
Oke, berikutnya dari kegiatan ini kira-kira yang kalian dapatkan apa? Saya lebih tahu Lebih tahu. sebenarnya kayak belajar saya lebih ngerti dan apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya belajar saya lebih efektif. Nah, gitu ya. Yang lain? Sama. Coba cari jawaban yang lain yang nggak sama gitu kira-kira. Apa? Ada Rahma? Oh, melatih kok Rahma, ini kebalik. Ya, kalau misalnya saya belajar lagi, saya lebih tahu gimana saya belajar. Biasanya saya itu coba-coba kayak coba-coba cara belajarnya auditorial masuk atau enggak gitu kurang efektif gitu. Kurang efektif. Oh, pernah nyoba cara belajar dengan apa namanya tipe belajar yang lain ya selain tipemu ya? Iya, Kamu pernah nyoba yang apa tadi? auditorial. Editorial. Itu membantu nggak? Kurang membantu. Kurang membantu karena nggak cocok ya. Ya, karena setiap orang beda-beda. Ya, nggak bisa kamu misalkan oke dia auditorial terus kamu ngikut, nggak bisa. Beda ya, jangan ditiru. Oke, kalau yang dari yang lain, dari yang kinestetik, apa pengalaman apa yang kamu dapat dari kegiatan ini tadi? Pengalamannya mungkin ya saya lebih mengetahui yang lain juga gaya belajarnya yang lain gimana. Jadi saya lebih suka mengamati mereka itu gaya belajarnya gimana. Oh, Jadi gitu. secara nggak langsung saya bisa mengasih saran juga ke mereka, kamu cocoknya kayaknya gini, gini gitu. Oh, gitu ya. Gaya Lebih ke belajarnya. memberikan saran ke teman ya. Iya. Oke. Terus untuk kira-kira strategi atau cara belajar yang mungkin nanti akan saya nanti akan belajar coba ini, Pak, gitu. Apa kira-kira? Cara belajar yang gimana? Yang itu tadi mendengarkan guru sambil menulis gitu. Belum pernah nyoba itu? Gak pernah nyoba. Oh, sudah pernah nyoba ya? Oke, boleh. Karena nggak semua orang, hanya orang kinestetik yang bisa itu. Jadi dapat dua-duanya kamu yang mendengarkan lebih. Iya, termasuk Pak itu juga nggak bisa. Saya disuruh mendengarkan tapi nulis. Wah, tambah terlambat ini mesti nulisnya. Ya, kalau kinestetik bisa. Ini ya, tambah melihat. Ya, karena dia punya kelebihan di gerak motorik itu saraf-saraf. Dia tanpa melihat dia sudah bisa gerak sendiri. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya itu kadang kurang peka. Mungkin pendengaran kurang ke auditorial dia lebih peka. Tapi kalau yang kinestetik biasanya kalau misalkan orang yang kinestetik itu dipanggil 3 kali baru noleh, misalkan ya. Tapi kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau yang auditorial dia lebih peka, padahal nggak dipanggil tapi koyok nyeluk aku sih, biasanya gitu ya. Terus kemudian kalau orang kinestetik secara visual mungkin juga kurang peka. Biasanya orang visual itu biasanya lebih peka dengan warna-warna. Ya, misal orang visual melihat, oh saya tadi ada lihat sesuatu di sana warna merah. Di sini sing merah, misalkan kinestetik itu nggak ada yang merah. Nah, itu kurang peka di situnya. Tapi dia dari gerak fisiknya lebih menonjol. Misalkan disuruh olahraga, latihan sepak bola misalkan ya, dia lebih ahli dalam menendang ketimbang orang yang visual atau auditorial kayak gitu. Jadi semua punya kelebihan masing-masing ya. Makanya dari kegiatan ini kalian bisa sebelumnya kita kesimpulan, kita buat kesimpulan. Kira-kira menurut kalian kesimpulan dari kegiatan hari ini apa? Mungkin dari perasaan kalian, Pak, menyenangkan atau apa gitu. Terus menambah pengetahuan atau apa dan lain-lain, silakan. Ya, untuk kesimpulan hari ini apa? Yang laki-laki dulu. Akil. Ada kesimpulan hari ini? Nggak ada. Ayo Ki. Apa Ki? Menambah pengetahuan dan jadi tahu gaya belajar yang cocok untuk diri sendiri. Ya. Oh, untuk diri sendiri. Oke. Kayak belajar yang cocok. Jadi tadi gaya belajarmu apa? Auditorial. Oke. Mau mencoba belajar sambil apa tadi? Cara yang direkam. Oke. Oke, salah satu dari yang Putri. Siapa? Rahma. Apa kesimpulan hari ini menurut kalian?
Menurutmu apa kesimpulannya? Menyenangkan, menyedihkan, atau membingungkan, atau gimana? Menyenangkan, menambah pengalaman baru juga. Menambah pengalaman baru juga ya, ya terutama untuk diri sendiri dan orang lain. Oke. Saya ambil kesimpulan, oh saya nanti bisa nyoba belajar ini, saya bisa nyoba pakai tipe ini. Misalkan yang audio tadi bisa saya rekam dulu, pakai suara saya sendiri, baru saya ulangi, saya dengarkan lagi, ya. Atau yang visual tadi dengan saya nyoba selain buat main map, ya main mapping, dicoba semuanya. Atau yang kinestetik, mungkin kinestetik tadi macam-macam. Ya kalau orang yang visual biasanya menghafal itu begini, tapi orang kinestetik dia bisa ngapal sambil jalan, ya sambil riwari gini bisa. Itu orang kinestetik, bisa dicoba, gitu ya. Oke, sekarang Pak Edis minta dari kegiatan ini, kira-kira kamu tentukan satu apa namanya cara belajar yang akan kamu pakai. Jadi dari Melati apa cara belajar yang bagaimana? Saya bakal ngelakuin main map sih Pak. Main map, gitu ya. Kalau Lip sama main map, sama? Atau guru menjelaskan, saya nulis. Iya ya, coba ya. Nggak nulis di awang-awang ini. Rasa? Sama Pak. Sama, ya nyoba sambil nulis gitu ya. Coba dimanfaatkan ya. Kadang kita karena temennya mungkin visual, kita ikut melok-melok visual begini. Padahal kalian punya kemampuan begini. Nah, gitu ya. Kalau Ki apa? Sama, kamu nyoba gitu juga. Coba nulis sama semua. Nyoba nulis sambil jalan lagi ya. Akil Pak. Oh, akil kok. Oke sampean di rumah aneh. Akil ya. Ya coba yang lain ya. Tadi kan banyak strateginya banyak. Cari yang kira-kira lebih cocok dan lebih mudah menurut kalian. Itu. Ya. Kalau Ki apa? Mungkin yang direkam tadi Pak. Rekam ya. Mau suara sendiri atau suara gurunya? Kalau suara gurunya kayaknya nggak mungkin ya, nggak boleh bawa HP ya. Terus sendiri mungkin. Ya boleh. Jadi kamu baca. Anu nih, pelajarnya dibaca, kamu dengarkan. Ya. Kalau sudah mual-mual, berarti suara saya jelek ini. Gitu ya. Gak apa-apa, bisa dicoba semua. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Apa mungkin ada satu orang yang kayak punya dua gaya belajar, jadi misalnya ada orangnya audio tapi juga visual. Visual. Ada, sebenarnya ada. Kalau nanti seiring berkembangnya usia, itu nanti kalian bisa mengkombinasi. Ya, ini mungkin ya Pak Edi sendiri mengalami. Saya mungkin kalau saya lebih cenderung auditorial saya. Cuma karena lingkungan memaksa saya untuk terus membaca, jadi saya punya kebiasaan juga membaca juga bisa. Itu karena lingkungan, tuntutan lingkungan, misalkan karena saya kan karakternya auditorial, dipaksa terus materi harus dibaca semua. Saya jadi terbiasa, jadi bisa. Kadang saya sambil mendengarkan musik pelan-pelan, tapi saya sambil membaca gini. Ya, cuma mungkin agak lambat. Artinya pemahamannya ke materi ini agak lambat, kayak gitu. Jadi bisa. Kalian ada yang pernah nyoba gaya belajar yang lain nggak selain ingin tadi melatih? Saya pernah nyoba itu nulis sambil dengerin lagu. Terus? Sebenarnya awalnya saya itu nggak bisa, tapi karena saya sering melakukan lama-lama jadi bisa. Cuman kalau untuk dengarkan lagu sambil membaca itu masih belum bisa. Kalau sambil nulis masih bisa. Sambil nulis masih bisa. Oh gitu. Ya karena biasanya kalau orang yang kinestetik itu kombinasinya antara melihat dan menulis, bukan mendengar. Itu sih. Tapi kalau mendengar sambil menulis itu kebiasaan orang kayaknya auditori tadi. Ya, auditori. Jadi mendengarkan sambil menulis itu memang kombinasi antara auditori dengan kinestetik. Gitu. Ya. Ada lagi yang pernah nyoba cara belajar selain tipe belajar kalian. Misalkan siapa? Rahma, misalkan Rahma
kamu nyoba cara belajar selain kinestetik pernah? Pernah visual. Visual seperti apa? Seperti saya itu nulis, misalnya bikin rangkuman sambil bikin membuat gambar gitu. Ternyata lumayan efektif, saya lebih bisa mengingat gitu. Lebih bisa mengingat ya? Iya. Oh, ya menulis sambil Membuat gambar, misalnya itu materinya tentang membuat magnet. Saya tulis materinya tentang magnet. Habis itu saya bikin cara-cara apa saja yang dilakukan di magnet itu kayak yang menggosok gitu, Pak. Oh, Menggosok, gitu. terus ya. Mendeskripsikan berarti ya? Iya. Oh, iya, iya. Tapi efektif ya? Lumayan efektif. Nah, boleh dicoba. Cuma sebisa mungkin sesuai tipenya. Itu insya Allah lebih gampang, gitu ya. Kalau Rasa pernah nyoba? Belum pernah, Pak. Kamu biasanya pakai belajarnya seperti apa? Membaca aja. Membaca aja ya. Pernah nyoba cara selain membaca? Belum pernah. Oke. Kalau Akil? Nggak pernah. Kamu biasanya yang belajar seperti apa yang kamu gunakan? Mungkin kayak membaca sambil musik gitu, Pak. Oh, membaca sambil mendengarkan musik. Bisa tapi kamu ya? Bisa. Oh ya, luar biasa kalau bisa. Ya, luar biasa. Berarti fokusnya tinggi. Biasanya kalau orang membaca sambil mendengarkan musik itu, kalau orang yang fokusnya nggak begitu tinggi, dia susah gitu ya. Kalau Oki pernah, kamu belajarnya biasanya pakai cara yang seperti apa? Musik gitu Pak, Sambil nulis ya, dengarkan musik sambil nulis. Bisa tapi? Oh, iya ya. Oke. Baik, ini kan jadi tahu ya. Oh, saya tipe belajar saya ini dan saya harus belajar dengan cara ini, gitu ya. Nanti bisa ya. Baik, ini nanti ada tindak lanjut. Tindak lanjut artinya ketika nanti masih penasaran, Pak, menurut saya ini sebenarnya visual, Pak, tapi saya coba belajar pakai kinestetik bisa. Kira-kira apa ya gitu. Kalau kalian ingin mendalami boleh. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut untuk tindak lanjutnya nanti boleh. Ya, atau mungkin Pak, saya kemarin sudah belajar dengan strategi sesuai dengan yang di video kemarin, tapi kok enggak pas, Pak, kenapa ya? Gitu boleh. Silahkan ditanyakan. Ya, itu namanya tindak lanjut. Nanti ke depannya dicoba dulu ya cara belajar apa yang tadi yang sudah kalian putuskan. Kemudian bisa dikonsultasikan lagi. Gitu ya. Dicoba. Oke. Setelah ini Pak Idris minta tolong kalian bawa HP semua kan? Bawa. Silakan dibuka HP-nya. Oh. Sebentar ya. Jadi sudah tak kirim, coba dicek di grup. Sudah ya? Sudah. Yang LKPD coba dikerjakan dulu. Ya, ada LKPD di situ, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, Rasa belum? Kamu sih mengarang indah kamu. Oke. Sudah, dilanjut nanti nggak apa. Saya penasaran gue, lanjut. Oke. Baik, terima kasih sudah mengisi. Oke. Sebelum kita tutup, Mbak Idris minta tolong siapa yang memimpin doa sekarang? Olive. Oke. Versi apa nih? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk semuanya ya. Terima kasih juga. Selesai sama-sama.